Tuli, Ya. giginya kenapa Bu? Bolong. Giginya bolong ya. Terus? Oh, bengkak ya Bu ya? Bengkaknya ke pipi gitu ya Bu ya? Sampai ke leher sini Bu? Iya, nyampein di kamera. Warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Dr. Gigi Wawan. Hari ini hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020. Saya kedatangan pasien dengan keluhan gigi geraham atas berlubang, bengkak ke pipi, hampir ke mata. Ya, gigi geraham atas berlubang, bengkak ke pipi, hampir ke mata. Oke. Dari rujukannya memang tertulis gigi berlubang ya. Cuman ini saya akan periksa dan saya penasaran sekali ini gigi berlubangnya itu sebelah atas bagian mana dan apakah gigi berlubangnya itu sudah busuk atau sudah bengkak atau memang hanya gigi berlubang biasa yang bisa menyebabkan bengkak. Oke, kita saksikan aja setelah ini ya. Saya akan periksa dan saya akan coba analisa kasus ini. Ibu Kasturi. Nah. Ayo silakan masuk. Silakan masuk Bu. Tuli, Ya. giginya kenapa Bu? Bolong. Giginya bolong ya. Terus? Oh, bengkak ya Bu ya? Bengkaknya ke pipi gitu ya Bu ya? Sampai ke leher sini Bu? Iya, nyampein di kamera. Oh gitu. Dari mulai kapan Bu? Mulai hari Minggu. Hari Minggu. Berarti ada seminggu ya? Hampir seminggu ya? Minum obat nggak sembuh-sembuh? Iya, mata potek. Obat apotek. Terus? Bisa mantri. Mantri. Terus? Udah. Berasa demam nggak Bu? Iya, meriang-meriang. Oh meriang. Ya dari pemeriksaan rujukan, Ibu dirujuk karena giginya berlubang ya Bu ya. Iya. Nanti saya coba periksa apa benar giginya ada yang berlubang atau enggak. Ya, nanti saya setelah periksa saya tahu diagnosanya dan tahu tindakannya harus seperti apa ya Bu ya. Yuk silakan dulu. Teman, kita akan periksa kasusnya Ibu Kasturi yang datang dengan keluhan geraham atas berlubang sampai bengkak ke pipi menuju mata ya. Oke, sekarang saya periksa ya. Dari keadaan luarnya, ini pembengkakan sudah merambat ke hidung. Nih batasnya sini nih teman-teman. Nih, ini keras sekali nih. Tuh, bibir juga kena, bibir bagian atas kena, hidung sampai ke pojok mata sini. Ya. Ini isinya nanah teman-teman. Kalau misalkan dipegang gini, dia tuh tidak goyang ya, cuman padat gitu, kayak apa ya, kerasnya kayak tekan-tekan tuh kayak papan gitu ya, beda dengan ini. Ini kan lembut ya, gitu ya Bu ya. Nah, ini sakit nggak Ibu? Sakit. Ini sakit. Mata sakit Bu? Mata sakit. Keadaan ini udah seminggu yang lalu Bu? Iya. Awalnya gimana Bu? Giginya pernah sakit? Giginya memang nggak sakit awalnya. Oh, giginya nggak sakit malahan. Terus merasa giginya lubang. Terus dari nggak sakit didiemin aja sama Ibu karena nggak sakit sih, ya. Iya, untuk obat. Untuk obat, akhirnya beli obat aja gitu, malas ke dokter gigi ya Bu ya. Terus akhirnya bengkak kayak gini ya Bu ya. Oke. Ya teman-teman, itu penampakan ekstra oral atau penampakan luar. Sekarang saya ingin tunjukkan penampakan bagian dalamnya. Kita nyalakan lampunya. Buka mulutnya Bu, miring ke sini Bu, mohon maaf. Nah ini teman-teman nih. Ini ada beberapa gigi yang berlubang. Gigi geraham bagian atas ya. Nih, tuh. Ya, kelihatan nggak teman-teman? Tuh, ngelihatnya dari kaca ini ya, dari pantulan kaca mulut. Nah ini nih. Nah, ini ada lubangnya satu, gigi geraham kecil, gigi taring, gigi seri, gigi atas. Cuman lubangnya
Kalau yang gigi depan ini masih dangkal, gigi yang taring ini sudah dalam, dan gigi geraham kecil sudah dalam. Nih, ya. Coba dideketin, ya. Nih. Ini teman-teman nih. Nih. Ya. Nah, ini ada kemungkinan bakterinya itu masuk ke dalam lubang ini, karies yang sudah mencapai saraf gigi atau pulpa masuk ke dalam, didiamkan saja sehingga bakteri itu menyebar luas ke bagian akar gigi, lalu pembengkakannya dia meluas ke pipi bagian atas. Nah, ini isinya nanah teman-teman. Ya, ini isinya nanah. Terus ini tindakannya harus di pramedikasi obat dulu, atau saya obatin dulu supaya kempes, baru perawatan saluran akar. Karena giginya ini sebenarnya masih utuh teman-teman tuh. Masih utuh dan masih layak dipertahankan. Ini juga ya, giginya masih layak berarti, cuman dia terinfeksi. Anehnya lagi teman-teman, biasanya gigi yang lubang ini tadi Ibu Kasturi mengeluhkan giginya itu nggak sakit malahan gitu, tapi kok malah jadi bengkak. Yes, kenapa? Karena giginya itu perjalanan lubang dari awal sampai akhir itu sudah cukup mematikan saraf, sehingga giginya itu sudah non vital. Di saat non vital itu bakteri terus berlanjut ke akar gigi, jadinya sakit. Tapi karena non vitalnya itu, gigi itu tidak merasa sakit teman-teman gitu. Ya. Jadi ada kasus yang berlubangnya 1, 2, 3. Ya, ulangin lagi 1, 2, 3. Gigi geraham atas yang bisa nyebabin pipi bengkak sampai ke mata. Ya. Terlihat jelas ya teman-teman ya. Terlihat jelas. Di gusinya, nih, di gusinya juga terlihat benjol. Nih. Ya, bagian gusi terlihat benjol. Ya, teman-teman. Tuh, jelas nggak teman? Coba mundurin, ya. Nah. Nah, ini. Nih, nah. Ya. Ini terlihat benjol nih. Nah, ya. Betul. Kalau gusi yang normal seperti ini teman-teman. Nih contohnya. Ini contoh gusi yang normal. Itu tidak ada benjolan, ya. Kalau ini ada benjolan, ya Bu ya. Untuk membuka mulut maksimal gitu, sakit gak Bu? Sakit. Ya. Oke teman-teman, kita diskusi sebentar. Nanti saya kasih resep obat. Ada kemungkinan dan harus minggu depan kesini lagi untuk kontrol saya, untuk melihat apakah obat saya bisa ngempesin atau enggak, atau gusinya gigi yang bengkak itu sudah kempes atau belum. Ya, Ibu periksa, ini kunjungan pertama ya Bu ya. Kenapa saya jelasin kunjungan pertama di awal? Karena ada beberapa kali kunjungan ya Bu ya. Insya Allah obatnya itu bisa menyembuhkan, cuman bertahap ya Bu ya Mbak ya. Yang penting ibunya nanti ngikutin anjuran dari saya, obatnya itu diminum rutin. Yang pertama, saya ingin menjelaskan dulu kenapa giginya bisa berlubang ya. Nah, ini gigi. Lapisan gigi itu ada 3 Ibu. Ya, lapisan pertama atau terluar itu lapisan email namanya. Lapisan kedua dentin yang kuning ini. Ya, lapisan ketiga ini pulpa atau saraf gigi ya Bu ya. Nah, ini lapisan gigi itu setiap manusia itu pasti begini Bu. Jadi intinya kalau misalkan lubangnya baru nyampe sini, baru nyampe email lapisan pertama, itu tidak akan sakit. Ciri khasnya disikat juga nggak hilang. Kalau udah nyampe dentin yang kuning-kuning, ciri khasnya linu saja dan hilang sendirinya tanpa minum obat. Kalau sudah nyampe pulpa, ini harus perawatan saluran akar. Ini biasanya keluhannya sakit linu, nggak bisa tidur. Nah, setelah itu
setelah melewati masa ini, gigi itu jadi non vital atau mati, giginya itu mati, sarafnya mati. Dari sarafnya mati itu akan tidak berasa kalau ada bakteri masuk atau sakit, ya tidak sakit atau kena rangsangan itu nggak akan sakit karena giginya udah non vital, tapi terinfeksi, ya infeksi lama kelamaan. Nah perjalanannya ke bengkak itu ke ini kata gigi bagian atas saya balik ya Bu ya. Nah ini terus lubang susah sampainya ke akar gigi. Nah, di akar gigi ini dia berbentuk nanah atau abses ya Bu ya. Lalu ibu diemin jadinya bengkak tiba-tiba. Makanya ibu dengan keluar, "Dok, saya kok jadi bengkak? Kok saya kaget tiba-tiba ya Bu ya?" Nah, itu semua karena bakteri yang masuk yang tanpa ibu sadarin. Harusnya pada saat lubang kecil itu harus langsung ditambal atau langsung ke dokter gigi untuk dirawat. Ke apotek atau ke toko obat, ibu beli obat itu hanya meredakan saja, dan rata-rata apotek dan obat itu tidak tahu diagnosanya apa, infeksinya apa, karena apa ya. Jadi apotek itu sebenarnya nggak salah. Apotek cuman ngasih obat pereda rasa sakit atau obat apapun itu yang menurut ibu bilang, misalkan sakit gigi, ya udah itu. Nah cuman kasus gigi ibu ini harus diperiksa dulu. Jadi ini langkah yang tepat ya Bu ya untuk ke dokter gigi untuk pemeriksaan gigi ini. Kasusnya gigi geraham atas bengkak ya Bu ya, bisa sampai ke mata, dari perjalanannya pipi hampir ke mata. Itu kalau misalnya didiamkan Bu, bisa matanya bengkak ya sampai ke sini Bu ya, bisa matanya berair. Ya, itu perjalanan itu semua karena bakterinya itu, bukan karena gigi berpengaruh ke saraf mata, bukan. Karena penyebaran bakterinya itu sudah infeksius ya, masuk ke sini ke pipi bagian dalam tulang. Jadinya bukan karena ini saraf gigi gitu ya. Nanti ke depannya untuk perawatan gigi ini, jadi gigi ini saya bersihkan Ibu. Kalau udah kempes minggu depan, gigi ini saya bersihkan. Setelah saya bersihkan, saluran akarnya saya bersihkan, lalu disterilkan. Lalu setelah saya sudah mantap ini gigi ini steril, baru saya dilakukan pengisian saluran akar. Baru setelah itu ditambal gitu ya Bu ya, tapi setelah kempes semua. Jadi intinya kunjungan ibu ini dengan kasus gigi berlubang pipi bengkak tidak cukup sekali ya. Gak apa-apa, nanti saya kasih rujukan dari sini. Ibu nanti bolak-baliknya tinggal langsung ke sini saja ya Bu ya. Iya. Sampai sini ada yang ditanya Bu? Ada yang kurang jelas nggak Bu? Sudah cukup jelas. Ya, gitu ya Bu ya. Nanti ibu tetap di rumah itu tetap sikat gigi ya. Anjurannya ibu minum hangat-hangat dulu ya, jangan dingin-dingin dulu. Kurangin manis, kurangin asam. Ya, bila perlu stop dulu. Ya, asam itu bisa apa ya? Makanan, manis itu makanan minuman. Makanan manis lengket itu kurangin dulu ya, atau stop dulu bila perlu ya. Terus diminum obat resep dari saya. Nanti resep atau obat yang sudah ada di rumah itu di stop dulu, diganti dengan saya semua ya. Saya tanya ibu-ibu, pernah minum obat tuh pernah gatal-gatal, alergi atau pernah nggak? Enggak. Ibu punya asam lambung? Pernah asam lambung, sakit apa radang Bu? Udah diperiksakan Bu? Belum. Jadi belum sampai diperiksakan dan belum sampai dirawat inap ya Bu ya. Ya, jadi oke. Terus tuh ibu pernah deg-degan kalau minum obat? Ya, karena saya Deg-degan? obat apotek. Oh, minum obat apotek deg-degan. Obat apoteknya ada di bawah? Oh, nggak sempat dibawa. Udah habis malahan? Masih. Berapa macam Bu dari apotek? Asmet, amok, sama deksa. Yes, Asmet, Amok, sama Dexa. Ini mbaknya apa? Ya alhamdulillah. Nah, obat itu semua menurut saya itu kurang efektif untuk infeksi gigi ibu. Jadi kasar kata itu kurang tepat ya Bu ya. Nah, ibu kunjungan ke dokter gigi ke saya itu insya Allah saya rubah semua supaya tepat infeksinya ya. Jadi obatnya itu tepat sasaran. Jadi nanti obat yang sudah itu sebenarnya memang betul antibiotik umum ya. Amoxicillin itu antibiotik. Terus Dexa itu buat bengkak, Asmet itu buat pereda rasa sakit. Semuanya itu memang betul. Cuman
kurang efektif untuk ke infeksinya ya. Jadi nggak bisa disamakan sakit gigi sembuh ini semua, nggak bisa ya. Oke, saya sekarang buatkan resep. Nanti ibu ambil resep obatnya, diminum sesuai anjuran setelah makan ya. Nanti saya kontrol lagi. Saya harap ibu datang lagi ke sini seminggu ke depan ya Bu ya. Nanti minggu depan dikontrol, dilihat. Tapi saya minta bantuannya nih Bu. Ibu selalu sikat gigi, tetap disikat gigi itu. Yang manis-manis kurangin, yang asam kurangin, sama saya minta tolong kompres air hangat pipinya. Iya, dikompres ya. Yes, ya, kompres agak ditekan di elus-elusnya, ditekan gini. Kapas apa? Kapas iya, jangan kapas ibu, pakainya bukan kayak dia, kayak sapu tangan. Iya, gitu ya. Atau enggak handuk kecil, pakai handuk kecil, hangat digerain gini ya. Gitu. Kalau misalkan ada yang keluar, misalkan dok ada yang keluar, nah itu lebih bagus. Misalkan keluar ada kayak nanah, gitu. Nanah biasanya pasien-pasien mungkin ada yang asin-asin dok keluar, ya itu nanah biarin aja, itu lebih bagus ya Bu ya. Itu memang tujuannya ke sana. Tapi kalau misalkan itu malah nggak keluar, nanti tindakannya lain, tindakannya malah di drainase ya, atau dicari jalan keluarnya supaya nanahnya keluar. Tapi untuk ke arah situ saya observasi dengan obat dulu ya Bu ya. Observasi obat, setelah itu minggu depan kalau sudah sembuh atau sudah kempes, saya tindak lubangnya Ibu ya. Saya bersihkan itu yang penyembuh bengkaknya. Oke, ada yang ditanyain sampai sini Bu? Enggak. Oke, nanti saya tuliskan resepnya dulu ya Bu ya. Iya, minggu depan main maning. Iya, hari Sabtu maning. Iya, ya. Komen maning ya. Ya wis. Yaudah ya, saya tuliskan resepnya dulu ya Bu ya. Nanti obat yang di rumah di stop dulu ya Bu ya. Ini diminum sesuai anjuran. Saya sudah tertuliskan ini anjurannya. Tadi saya udah jelasin ya Bu ya. Seperti itu setelah makan, harus setelah makan diminumnya ya Bu ya. Terus nanti Ibu ada kunjungan kedua dan rujukannya sudah saya kasih ya, sudah saya tuliskan di sini. Nanti Ibu langsung aja ke pendaftaran sini ya, hari Kamis saja Bu. Ya, hari Kamis Ibu ke sini. Saya anjurkan Ibu supaya kurang dari jam 10 datang ke sininya supaya enak Ibu ya. Ya. Terus tuh sudah sih Bu, sudah tertulis semua. Yang selanjutnya dibantu sikat gigi ya Bu ya, tetap disikatin walaupun sakit ya, pelan-pelan. Harapan saya tetap bersih mulut Ibu. Terus yang kedua dikompres air hangat ya. Terus yang ketiga diminum ini sesuai anjuran ya. Aja